Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan membawakan judul tentang obat-obatan dan perlengkapan kandang apa saja yang wajib ada di kandang dalam beternak entok. Jadi kita harus menyediakan obat-obatan dan juga peralatan dalam beternak entok. Jadi sebelum masuk entok itu sudah kita readykan dahulu, dan kita sudah belajar obat-obatan apa saja jika entok memang sakit. Contohnya seperti sakit kolera, berak hijau, berak kapur, ataupun penangkalan virus. Jadi dalam beternak entok itu kita memang harus mempelajari dasar-dasar beternak entok dulu sebelum membeli entoknya. Nah, yang pertama adalah vaksin Endela Sota. Nih, vaksin ini sangat bagus sekali apabila kita meneteskannya itu ke anakan entok di usia 1 minggu. Jadi dari awal mula dia lahir menetas, anakan entok ini sudah kita beri antibodi antivirus untuk menangkal virus ND. Jadi virus ND ini itu menyerang saraf dari hewan ternak kita. Jadi biasanya itu entok kita tuh kejang-kejang, kepalanya miring-miring, berputar-putar. Itu bisa mengakibatkan kematian yang sangat fatal, bisa mati satu kandang. Adapun yang sembuh ataupun selamat dari penyakit itu hanya beberapa ekor, hanya 1-2 ekor. Itu pun kepalanya masih mereng seperti cacat teman-teman sekalian. Jadi ini saya sarankan sekali, obat ini sangat murah, hanya di harga Rp18.000 untuk vaksin 50 ekor anakan entok. Jadi sangat murah, jangan gara-gara 18.000 kawan-kawan sekalian itu kehilangan aset-aset anakan entok di kandang. Nah, selanjutnya adalah vaksin NDAI. Jadi vaksin ini gabungan dari virus ND dan AI. Jadi ini sangat baik sekali untuk entok kita yang sudah dewasa, mau itu di usia 2 bulan, 3 bulan, basor, indukan, itu sangat bagus sekali jika kita memberikan vaksin NDAI. Nah, tadi kan sudah kita bahas manfaat dari vaksin ND, yaitu dia menyerang dari sistem saraf. Nah, kalau AI itu avian influenza, dia menyerang sistem pernafasan entok kita. Jadi entok itu biasanya kena snot seperti kesulitan bernafas, wajahnya biru, apalagi kalau sudah mati itu biasanya langsung satu kandang itu bisa kejang-kejang dan tidak terdeteksi teman-teman sekalian. Kalau vaksin AI, kena penyakit AI ini, dia paginya kita kasih makan sehat, tiba-tiba waktu malam atau di pagi hari itu sudah banyak entok-entok kita yang terserang ataupun langsung mati di tempat. Seperti awal mula dulu saya beternak entok itu, memang awal mula yang saya pelajarin ialah penyakit-penyakit entok, bagaimana cara menanggulangi entok yang sakit, bagaimana cara penanganannya. Memang kalau kita bahas keuntungan memang sangat asik teman-teman sekalian, sangat enak, apalagi penjualan entok. Jadi memang kalau saya itu yang susah-susahnya dulu saya pelajarin, jadi jangan yang enak-enaknya aja dulu. Nah, memang seawalnya sepilih, makanya dulu saya nggak pernah vaksin. Nah, karena terjadi kematian di kandang saya, dan saya itu nggak mau kan kalau kandang kawan-kawan sekalian itu terserang virus. Jadi lebih baik kita membeli vaksin yang sangat-sangat murah ini. Yang mana kalau vaksin NDI tadi, jika kita sudah selesai memakai dan kita masih ada sisanya, kita bisa menyimpannya di tempat yang sejuk. Nah, itu bisa kita letakkan di kulkas. Jadi vaksin NDI tadi itu hanya seharga basor teman-teman sekalian, seharga basoran lokal. Jadi jangan gara-gara seharga 1 ekor yang mati bisa satu kandang, bisa ratusan ekor, bisa puluhan ekor. Jadi memang sangat-sangat disayangkan ya teman-teman sekalian jika tidak divaksin. Memang jejamuan itu bagus teman-teman sekalian, tapi vaksin itu lebih bagus juga. Memang dua-duanya bisa kita kombinasikan, tapi jangan salah, vaksin itu harus dilaksanakan, apalagi teman-teman sekalian tuh awal mula dalam beternak entok sekali. Nah, selanjutnya yang wajib ada di kandang itu pita stres. Pita stres ini untuk teman-teman sekalian, apalagi yang masih baru awal dalam beternak entok, yang hanya mempunyai modal kecil, hanya bisa membeli anakan entok. Saya sarankan pada saat perpindahan kandang, pada saat teman-teman itu membeli entok dan memasukkan entoknya ke kandang di daerah rumah teman, itu diberikan pita stres agar entoknya itu cepat adaptasi di kandang yang baru, di lingkungan yang baru. Jadi tidak terjadi kematian di anakan entok.
Nah, obat yang tak kalah penting lagi adalah koleridin. Nah, koleridin ya teman-teman sekalian itu bisa untuk sistem pencernaan. Jadi biasanya itu penyakit berak kapur, berak hijau, awal mulanya itu terkena mata biru, tanda-tandanya itu awal-awalnya itu pasti kotorannya berwarna putih. Setelah berwarna putih, dia naik lagi ke tingkat selanjutnya berwarna hijau. Nah, kalau berwarna hijau itu biasanya entoknya udah lesu, nggak mau makan, pasti ujung-ujungnya itu matanya berwarna biru. Nah, itulah awal mulanya virus mata biru semakin menyerang di entok-entok yang ada di kandang-kandang kawan-kawan sekalian. Nah, selanjutnya adalah Tetra Power Forte. Ini adalah obat anti lumpuh, karena memang ada beberapa ya kasus sering sekali terjadi indukan yang tiba-tiba lumpuh, nggak mau berjalan, basor yang nggak mau jalan, anakan entok yang tidak bisa berdiri lagi, hanya bisa makan di tempat, duduk di tempat, dan dia memang benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Itu saya sarankan beli Tetra Power Forte ini. Ini sangat bagus sekali ya teman-teman sekalian, yang mana mudah didapat dan juga harganya memang sangat-sangat murah, beredar di pasaran-pasaran online ataupun kawan-kawan sekalian bisa ke toko online. Nah, untuk kawan-kawan sekalian yang ingin memesan, nanti bisa langsung saja klik link yang saya sediakan. Nah, ini adalah yang paling sering saya gunakan, adalah mineral suplemen untuk ayam petelur ataupun bebek petelur. Nah, banyak sekali kawan-kawan sekalian itu bertanya, kenapa ya bang telur entok saya itu lembek, masih muda kok sudah keluar. Nah, ini tadi karena ia memang kekurangan mineral, sehingga cangkang telurnya itu masih muda, ataupun dia memang kekurangan mineral, memang kekurangan kalsium. Jadi memang sangat baik sekali, apalagi kawan-kawan sekalian itu beternak sistem pembibitan, yang mana hanya memelihara indukan dan juga basor untuk menghasilkan anakan berkualitas. Nah, selanjutnya banyak sekali beredar di pasaran ada Tetraklor. Ini vitamin teman-teman sekalian, vitamin, dan juga ini juga bisa mencegah penyakit kolera seperti berak kapur, berak hijau. Ini memang awal mulanya itu biasanya saya sering gunakan jika entok itu terjadi penyakit berak kapur atau kolera, dan juga biasanya untuk snot, untuk entok yang pilek dan mukanya biasa itu wajahnya bengkak, ini saya gunakan ini. Untuk pengobatannya biasanya saya lakukan itu 3 hari berturut-turut, 1 harinya itu 2 kapsul. Nah, jadi bisa kita obati dengan Tetraklor. Untuk mempercepat penyembuhan, kawan-kawan sekalian juga bisa mengkombinasikannya dengan obat-obatan tradisional seperti jamuan, jahe, kunyit, dan lain-lain untuk mempercepat pemulihan ataupun kesehatan entok yang sedang kurang sehat. Nah, ini juga untuk simpel-simpelnya teman-teman, kandang untuk DOC anakan atau DOE anakan entok. Jadi banyak sekali sering saya lihat itu kandang anakan entoknya itu tidak layak untuk dihuni anakan, sehingga banyak sekali angka kematian anakan entok itu yang terjadi di kandang-kandang teman-teman saya itu sering. Jadi kalau mau simpel itu ya beli aja yang sudah jadi seperti tadi, yang sudah terbuat dari galvanis. Jadi simpel, tinggal kita berikan lampu dan tempat makan. Untuk anakan entok kita juga harus menyediakan tempat minuman yang memang benar-benar standar untuk pemberian minum anakan entok. Jadi itu tadi yang sudah saya tayangkan gambarnya itu sangat bagus sekali ya untuk menjaga kebersihan tempat minumnya juga, dan memang bisa menyetok air yang cukup banyak dari pagi sampai dengan sore hari itu kita baru ganti. Memang tempat minum itu apalagi di anakan entok itu memang sangat rawan. Jadi memang kita harus membersihkannya 1 hari sekali teman-teman. Nah, selanjutnya tempat makan anakan entok kita bisa menggunakan super feeder yang saya tampilkan gambarnya sebelumnya itu tadi. Itu sangat bagus sekali karena memang kapasitasnya itu untuk 6 kg pur ataupun pelet. Jadi kita nggak bolak-balik juga untuk merefill pakan di anakan entok kita. Jadi saran saya ya memang tempat makan tuh harus yang benar-benar bagus lah. Walaupun kita memang buat ya benar-benar bagus dan benar-benar mudah dibersihkan, karena memang bakteri itu sangat cepat berkembang di tempat makan. Apalagi pakan kita yang kita gunakan itu pakan basah ataupun semi-semi basah. Dan juga tempat minum itu juga memang harus benar-benar bagus, karena memang bakteri itu sangat cepat berkembang biak di tempat-tempat yang lembab, apalagi di tempat makan entok yang sering sekali terjadi sisa dalam proses
makan maupun makan pagi ataupun makan sore. Jadi untuk teman-teman sekalian nanti yang ingin memesan-mesan obat-obatannya, alat-alatan, perlengkapan, itu nanti saya letakkan linknya agar teman-teman sekalian itu bisa mudah dalam proses pembelian. Seperti vaksin tadi yang paling inti dan utama. Dan nanti kalau teman-teman sekalian itu kesulitan untuk menggunakan suntikan yang biasa untuk digunakan manusia, teman-teman sekalian juga bisa membeli jarum suntik khusus untuk memvaksin entok. Jadi dia jarumnya pendek. Jadi kawan-kawan sekalian itu kalau mau menyuntik entok atau mau vaksin, kita nggak takut terlalu dalam menyuntikannya, karena memang ada jarum khusus untuk vaksinasi entok, mau itu entok anakan sampai dengan entok dewasa. Oke, saya rasa paham teman-teman sekalian, karena memang dalam beternak entok ini ya perlengkapan ini memang harus kita sediakan sebelum membeli. Jangan kita sudah membeli tapi kita masih minim akan ilmu dalam beternak entok. Dan juga memang modal bukan segalanya, tapi kalau kita punya ilmu yang baik, entok 2 ekor pun bisa kita kembang biakan. Oke, sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.